Kalau saya sih selama ini setahun masih di angka sekitar 600. 600 Ya. kilo. Sampai pirang ngatus meter? 600 kilo. Kayaknya Surabaya Jakarta deh kayaknya. Iya. Ya, Surabaya Jakarta itu 600 kilometer dalam 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ketemu lagi dengan saya Syafiq Manaf di channel Sakinah Menyapa. Nah, di tahun baru ini, di tahun 2023, kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang baru dan juga kayaknya jauh-jauh nih dari ujung utara Jawa Timur, yang akan membagikan beberapa hal tentang pengalaman beliau yang mungkin bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Sakinah sekalian dimanapun. Langsung kita sapa saja Dr. Martianawati. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mas. Alhamdulillah, hari ini sehat nggih? Oh, alhamdulillah luar biasa. Sehat luar biasa. Iki koyo jargone opo wis ya? Acara TV apa gitu ya? Sehat luar biasa gitu kayaknya ya. Nah, beliau Dr. Martianawati ini saya panggil Mbak Tian aja ya. Oke, siap. Nah, ini sehari-hari bekerja sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama di Tuban, Jawa Timur. Ya. Nah, ini di tahun baru nih, Mbak Tian, kira-kira apa resolusi pribadi lah ya dulu ya di tahun 2023 ini? Resolusi itu ada satu sebenarnya. Saya kalau ngomong masalah goal itu yang jelas 2023 saya harus capai target saya. Targetnya yang pertama di kerjaan. Oke. Karena kemarin belum capai target, saya harus yakin tahun 2023 target kerjaan tercapai. Kemudian target goes juga tercapai. Oke, target kerjaan ini apakah mau naik jabatan atau naik gaji atau gimana ya? Target kerjaan ini yang pertama kalau di struktur organisasi yang di RSNU, saya sudah di level yang di bawahnya direktur, jadi setingkat wadir sebenarnya. Orang nomor 2 lah ya. Sudah stuck di situ karena memang saya bukan profesi dokter ya, jadi saya nggak bisa jadi direktur itu. Kemudian kalau yang karena saya juga ngajar, target pencapaian saya lulus Java sehingga saya bisa ngurus Serdos. Oke. Dan saya belum sampai Serdos itu belum capai. Belum tercapai ya. Oh, ngajar di mana aja, Mas? Saya di Unika. Universitas Kadiri. Oh, Kadiri. Kediri. Dari Tuban ke Kediri. Ya. Berapa jam itu? 3 jam. 3 jam. Berapa kali seminggu? Sementara ini sih masih seringnya Zoom. Oh. Karena memang saya gabung itu 2020 di waktu itu kan momentumnya saya masuk pandemi. Ya. Ya, gitu. Jadi mulai 2020 sampai sekarang saya masih Zoom aja. Oh, masih Zoom ya, masih ringan, artinya tidak harus riwa-riwi lah ya. Nah, tadi salah satu target kedua adalah goes. Nah, sebagai bocoran nih ya, goes Mbak Tian ini gak umum rek. Kalau kita dulu ya, goes paling ya notok 25 kilo, mau 30 kilo itu sudah notok lah kayaknya gitu ya. Nah, infonya ini sampai 200 kilo, bener? Betul 200 kilo. Itu sudah biasa kalau di kalangan kami. Jadi teman-teman yang lebih penggila goes itu sampai 400 gitu. Sampai 400. Jadi kita ada perkumpulan itu yang notabene 1 tahun itu ada program langsung. Oh, mau ambil paketan nih, berarti lo harus achieve sekian. Nah, kalau saya masih belum berani. Jadi dalam 1 tahun itu paling enggak 800 kilo. 800 kilo. Oke. Terpanjang selama ini yang masih 200 kilo. Masih 200 kilo. 200 kilo itu kalau dibayangin dari Mojokerto ke Surabaya, iki ping 3 rek. Mojokerto, Surabaya, balik Mojokerto maneh, balik Surabaya maneh. Itu waktu tempuh selama berapa jam biasanya? 12 jam. Hanya 12 jam? 12 jam. Aku bayangno lesuh koyo iso. Ya, karena memang kalau kita mau ngejar poin itu, jadi kita ada aplikasi. Aplikasi itu digunakan untuk ngumpulin poin. Nah, poin itu
untuk kita bisa nggoes sampai ke luar negeri kalau memang kita mau ikut event di luar. Jadi kalau kita belum nyampein kumpul poin itu, kita nggak bisa, meskipun kamu punya duit, kamu nggak bisa berangkat ke sana karena kamu belum menempuh waktu yang disarankan oleh aplikasi itu. Oh, jadi memang awalnya bukan karena apa ya, hobi atau apa, tapi karena memang salah satu aplikasi ini akhirnya bikin memotivasi gitu ya. Iya, salah satunya begitu. Sudah biasanya berapa kali goesnya ini? Kalau saya sih selama ini setahun masih di angka sekitar 600 ya. Kilo. Sampai pirang ratus meter? 600 kilo. Kayaknya Surabaya Jakarta deh kayaknya. Ya, Surabaya Jakarta itu 600 km dalam 1 tahun. Nah, itu sejak kapan kok kemudian hobi goes sampai jarak jauh lah? Nah, itu ceritanya panjang kali lebar nih, karena gini, saya itu hobinya traveling salah satunya. Traveling. Karena pandemi ini kita nggak bisa, paspor juga akhirnya nggak bisa kemana-mana, stempel juga mati kan. Daripada di rumah aja gabut banget nih, gimana nih? Oh ya udah, berarti kita harus olahraga nih. Olahraga apa ya? Oh, yang olahraga yang bisa jalan-jalan traveling ya goes. Waktu itu 2020 memang kan RB lagi gencar-gencarnya tuh. Betul. Harganya juga selangit, barang itu nggak ada. Betul. Luar biasa pokoknya, karena semua beralih ke sana dengan tedeng aling-aling. Ya udah, ini piknik kita tipis-tipis deh. Olahraga dapat, piknik juga dapat. Dari situ akhirnya saya penasaran, enak nggak ya goes jarak jauh gitu. Tuh akhirnya diajakin teman, beli sepeda aja yang mulai yang standar biasa aja dulu. Oh ya, saya coba beli yang kalau aku pemula bagusnya yang apa nih? Teman-teman yang udah ahli kasih rekom, beli yang ini. Coba kalau memang kamu ternyata nyaman, kamu isi going sama sepedaan, kamu berarti harus upgrade tuh sepeda. Ternyata betul, saya sendiri juga punya target. Oh, kalau aku bisa mencapai ini, berarti aku nyaman bersepeda dan aku harus upgrade untuk melancarkan gue saya. Okay. Akhirnya benar. Waktu itu saya di paling jauh itu di Kediri, Tuban Kediri, sampai di Kopi apa ya yang di atas pokoknya. Blitar itu ya, bukan? Enggak, Kediri, masih Kediri. Salah satu gunung lah ya. Tuban Kediri itu saya berhasil dengan sepeda yang paling standar waktu itu. Akhirnya kalau aku bisa achieve ke situ, berarti aku harus ganti sepeda. Karena aku berhasil, saya ganti sepeda. Upgrade. Kemudian aku berhasil lagi nih, saya punya target. Aku nanti kalau berhasil sampai sekian, waktunya saya ganti sepeda. Itu sebenarnya alasan. Alasan buat ganti sepeda. Alasan buat ganti sepeda. Ya. Tapi pertama kali goes memang langsung jauh itu. Tuban Kediri itu. Iya enggak, pemanasannya di Tuban aja dulu. Tuban aja ya. 20 kilo. Habis 20 kilo nanti naik 30 kilo gitu. Oke. Jadi akhirnya sekarang sudah punya berapa sepeda kayak update tadi? Total 5 sepeda. 5 sepeda. Baru 5 itu sedikit, kalau teman-teman saya yang pada gila sepeda ada sampai 12. Sudah kayak showroom aja rumahnya. Ya. Aku 5 wae wis bayangno, sampean hanya 5 gitu. Kalau boleh tahu berapa aja nih harganya? Harga itu relatif ya, tapi mulai dari yang enak dipakai gue jarak jauh sampai yang di kota-kota aja buat latihan. Oh, itu memang beda-beda ya? Beda-beda, speknya memang beda-beda. Oh iya. Kalau yang standar untuk kota-kota itu berapa? 10? Apanya? Harganya? Di atas 10? Ya di atas 10. Loh, di atas 10. Ya. Apalagi yang untuk jarak jauh nih ya. Peleknya aja kalau yang jarak jauh itu satu pasang itu sepeda Vario 1. Sepeda Vario 1? Iya, untuk hanya pelek ketok rek ya. Loro. Iku sepeda Vario ya. Tapi namanya hobi ya. Hobi dan juga terus goalnya apa sih sebenarnya? Jadi gini, kalau dibilang goal itu suatu kepuasan ya. Jadi saya memotivasi gimana caranya aku yakin aku bisa. Jadi itu berefek untuk kehidupan saya sehari-hari di kantor juga. Jadi saat saya ada target dari direktur, Tian, targetnya sekian. Oh ya, aku bisa pasti. Jadi saya semakin fokus gitu. Oh, dengan olahraga itu, goals itu akhirnya fokus. Ya, karena kalau dipikir jarak 200
nonsen ya, maksudnya capek, nanti jalannya sekian, nanti belum lagi ban itu ban itu pecah. Saya selalu pecah, masalahnya nggak pecah gitu loh. Beberapa kali event selalu pecah gitu, ban itu selalu begitu. Cuman kan sama aja di pekerjaan, nggak mungkin semua kerjaan itu lurus aja, pasti ada aja masalahnya, kondisi kita lagi down. Nah itu gimana caranya kita tetap ngejaga motivasi itu biar yakin, biar target kita tetap kontrak gitu. Artinya dari goes itu juga akhirnya jadi gambaran di dalam pekerjaan. Pasti ada ban meletus, pasti mungkin ya capek gitu ya. Demikian juga di pekerjaan. Ya menarik. Nah, kalau hobi lain nih selain sepeda apa, Be? Saya hobi traveling. Kalau traveling itu ada nggak lokasi yang favorit gitu? Saya itu lebih suka ke luar negeri dengan backpack. Jadi kalau dibilang Tian, ayo traveling pakai travel, saya lebih senang saya hunting tiket sendiri, hotel sendiri, kita atur jadwal sendiri, terus kita bolang gitu. Itu selama ini sudah ke berapa negara? Negara yang paling jelek yang saya kunjungi itu Kamboja. Paling jelek? Kenapa kok begitu? Waktu saya di beberapa negara kayak di Eropa itu nuansanya kan ya klasik-klasik bagus-bagus gitu ya. Begitu saya ke negara Kamboja itu saya pikir Indonesia itu sudah paling rusuh gitu. Ternyata di Kamboja itu luar biasa lebih rusuh lagi. Jorok gitu ya atau gimana? Kreditnya jadi tata kotanya itu luar biasa, lebih tertinggal daripada Indonesia. Kalau selama ini sudah ke beberapa negara kan, apa yang kemudian didapat? Selain kepuasan tentunya lah ya, menikmati apa yang di sana. Ya pengalaman lah ya pastinya. Saya bisa membandingkan di negara ini yang bagus ini. Kemudian saya bisa, harusnya akhirnya bisa mengadop ke kehidupan pribadi juga. Nuansa begini tuh harusnya begini gitu. Di antaranya satu hal? Keromantisan sih. Iya dong, keromantisan nih. Orang kalau bilang kota yang paling romantis itu Paris, kalau saya enggak. Saya paling romantis itu di Belgia. Di Belgia. Ya, waktu itu Belgia itu nuansanya kalau kita di Indonesia aja akhirnya gini, pergi untuk traveling itu nggak usah jauh-jauh deh. Saat kamu menemukan sesuatu di sana, kamu bisa kok menarik yang di Indonesia juga ada. Jadi saya motret waktu di Belgia itu kotanya mirip kayak Jogja. Nuansanya itu yang sahdu, yang ngangenin, bener-bener yang nuansa teman-teman di sana, teman-teman warga di sana itu musisi banget gitu loh. Bener-bener kayak Jogja. Artinya ada ada nuansa aura gitulah ya yang terasa. Itu di Belgia? Di kota apa waktu itu? Kalau inget lah. Nggak inget ya. Udah inget ya Wisan ya. Lama itu kayaknya. Perlu diulangi lagi. Ya. Kalau dibandingkan nih, ya kan, sudah ke beberapa kota di Eropa, bahkan juga di Asia ya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan wisata yang ada di Indonesia, kurang dan lebihnya? Kurang dan lebihnya kalau di Indonesia itu kita infrastrukturnya aja sih Mas. Itunya aja. Kalau lainnya sih nggak ada. Kok warganya mungkin sama mereka juga ya, friendly juga sama kayak kita. Sama kayak kita ya. Kalau saya itu justru kebalikannya. Kalau saya itu justru takut kalau di beberapa daerah di Indonesia. Oh gitu. Karena bayangan ya yang ada di bayangan kita nanti di sana ada preman, ada orang yang tidak baik, yang itu saya dapatkan biasanya di berita-berita di online ataupun di medsos soal suasana di Sumbawa umpamanya di NTT atau kalau Jogja enggak lah ya, kalau Jawa relatif lah ya enggak lah ya. Tapi kalau di luar Jawa itu nggak tahu, ada yang ketakutan tersendiri lah untuk kemudian ke sana. Kalau Mbak Tian nggak sempat merasa begitu? Enggak, karena kemarin yang terakhir tuh saya menikmati Bunaken di Manado. Jadi memang kenapa sih saya agak males untuk traveling di Indonesia gitu, karena memang tiketnya untuk pergi ke
wisata yang di Indonesia sendiri kan memang agak mahal ya. Yeah. Jadi kalau kita ngomong, kemarin saya sempat, baru bulan kemarin saya ke Singapura lagi karena saya kangen sana-sana. Saya apply tiketnya Singapura sama Manado, mahal Manado dong. Mahal Manado ya. Tapi saya kan penasaran, masa iya sih saya nggak ke Manado gitu. Maksudnya Bunaken yang begitunya ternyata memang worth it tapi mahal gitu aja. Worth it-nya itu lautnya itu kalau dibilang sama Lombok ya bagus Manado banget. Manado, ya. Nah itu mahalnya itu di tiket. Di tiket. Ya, tiketnya. Terutama di tiket ya. Kalau makanannya di sana cenderung murah dan enak. Apalagi di sana Manado itu kan laut ya. Itu tongkolnya itu besar dan olahannya itu enak banget. Udah pokoknya. Seafoodnya di sana. Wis mbayang norok tongkole ya. Iya, kepalanya aja gede banget loh Mas. Luar biasa pokoknya. Nah ini mungkin bisa jadi masukan lah ya sama pemerintah. Ya apa caranya tiket pesawat, tiket ya antar pulau lah ya di Indonesia itu lebih murah lagi. Ben wong-wong ini pilihannya di Indonesia daripada ke Singapura. Murah banget aja nang Singapura itu kan ya. Banget. Nah ya. Nah ini tadi ngomongin habis. Sekarang pendidikan. Saya ini heran. Bisa diceritakan lah, nanti biar sama-sama herannya lah ya. Jangan pendidikannya dulu di apa aja? Saya mulai dari kelahiran Tuban ya. Saya kelahiran Tuban, TK sampai SMP saya di Tuban. Kemudian saya terbuang nih di Darul Ulum. Kenapa terbuang? Karena waktu itu memang saya sebenarnya pengennya nggak mondok, tapi saya danemnya waktu itu danem ya. Oh iya, danemnya tuh nggak bisa ke SMA favoritnya di Tuban yang nomor 1. Iya. Kemudian keluarga bilang, kamu kalau nggak keterima SMA yang favorit nomor 1 harus mondok. Ya berarti nasib saya takdirnya mondok. Begitu mondok saya dipilihin beberapa, mau yang A atau B. Waktu itu saya kunjungan ke sana, ya udah saya milih di Darul Ulum aja. Oh di Darul Ulum Jombang. Ya, arek pondok juga ternyata. Oke. Cah DU. Oke. Setelah mondok pastinya sampai selesai SMA kan waktu itu kan? Iya, SMA. Kemudian saya lulus, untungnya nggak boyong. Banyak juga yang boyong kan? Di tengah jalan gitu ya? Oke. Saya ternyata termasuk yang kerasan, enjoy sama temen-temen. Saya nerusin S1-nya di Undip. Universitas Diponegoro. Ya, di Undip saya ambil ekonomi manajemen. Di sana saya 4 tahun, lalu saya waktu itu langsung lanjutin S2 karena nggak pede. Kenapa nggak pede? Nggak pede dengan status kalau kita sudah S1 selesai bekerja, itu berarti harus yang bertanggung jawab untuk diri sendiri. Oke, siap. Saya nggak bisa nih minta lagi orang tua kehabisan bensin, ya udah harus ya lu gaji 1 juta ya harus cukup istilahnya begitu. Nah, ini teman-teman tak lirik, ya Pure lanjut kerja ta? Oke, aku nerus ya. Oke, aku juga nerus ya. Nerus itu karena nggak pede. Akhirnya S2-nya di mana? Saya S2 di UNER sama di Unitomo. 2? Iya, saya ambil 2. Itu juga ada ceritanya 2 itu. Kenapa kok 2? Karena orang rumah itu ndak ikhlas banget saat saya kuliah di UNER aja, yang notabene seminggu hanya 3 kali, tapi bayar kos saya harus full, bayar makan saya full selama seminggu. Orang rumah, kamu pasti kebanyakan main, lanjut kuliah lagi. Artinya karena itu akhirnya harus ambil 2. Kalau di UNER ambil apa itu? Saya ambil manajemen kesehatan, magister kesehatan. Magister kesehatan. Magister kesehatan. Kalau di Unitomonya? Magister manajemen, ngelanjutin yang S1 yang saya. Iya. Kok bisa ngeloncat dari manajemen ya kan di Undipnya itu, kok terus ke kesehatan di S2-nya ini? Itu juga ada ceritanya karena saya di Tuban itu ada slot pekerjaan di RSNU. Memang sudah ada slot pekerjaan di sana. Waktu itu magang saya. Masih magang. Magang, kemudian ditawarin mau lanjut ke sini. Kemudian saya lapor sama orang rumah, gimana ini? Udah kamu sekolah aja. Sekolah dulu aja, jangan dilanjutin kerja di sana. Kalau memang harus kerja di sana, selesai kuliah baru nanti lanjut kerja di sana. Akhirnya saya minta rekom dari RSNU. Nah, untuk rekom termasuk di jurusan itu ya? Atau gimana?
di Kan beda nih. Oh iya, karena memang kebutuhannya RSNU ya magister kesehatan itu. Oh iya. Waktu itu direkturnya RSNU juga masih sekolah sama saya. Jadi beliaunya setahun di atas saya. Oke, artinya memang untuk kebutuhan pekerjaan dan kalau S3-nya? Saya ilmu kesehatan. Itu galau juga. Ini saya ngelanjutin yang S2 yang MM atau yang MKes ya, karena saya tahu nih, saya sebenarnya nih pengennya itu di umur 40 atau 45 jadi profesor, pengennya begitu. Tapi ternyata kan goal saya yang kemarin Java untuk ngurusi Serdos belum berhasil, makanya tahun ini mau nggak mau harus berhasil nih, karena untuk profesor kan harus segera dikumpulin itu tadi kan. Ya, itu gitu ceritanya. Jadi saya galau kalau S3 itu kan kalau memang harus jadi pendidik harus linear, bagusnya linear gitu. Kemudian saya konsul sama orang yang lebih berpengalaman, katanya nggak apa-apa kalau memang lu mau yang S2 yang kamu fokuskan yang masalah kesehatan ya nggak masalah, itu juga dianggap linear kok. Linear kok ya. Jadi ya udahlah, saya juga fokusnya lebih seringnya berinteraksi sama rumah sakit, saya ngambil IKES gitu. Dulu awal-awal dari manajemen kemudian ngambil IKES itu sempat apa ya, sempat gitu nggak sempat? Enggak, karena waktu itu waktu saya browsing S2 MKes itu saya sudah lihat mata kuliah yang di MKes itu nyambung banget sama S1 saya. Gitu. Cuman di sana cuma ditambahin masalah kesehatan aja. Kalau masalah penghitungannya, pemasarannya, keuangannya kan aku sudah ada basic di manajemennya kan. Ekonomi. Oke. Ini bagi saya ini hal baru karena tidak ada basic kesehatan di sebelumnya kan, di S1-nya ternyata untuk magister ataupun selanjutnya ini tetap bisa ya. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi lah bagi sahabat-sahabat Sakinah. Bisa harus yakin itu. Ya. Nah, ini kalau di RSNU Tuban itu berapa tahun? Saya sejak 2013. 9 tahun ya. 9 tahun. Berarti kan wis ngerti lah mbotekane kan kira-kira begitu ya di RSNU Tuban. Nah, kalau lihat dari kacamata jenengan, RSNU Tuban ini rumah sakit yang gimana? Rumah sakit NU Tuban itu rumah sakit yang beauty. Ya. Beauty. Gimana itu? Rumah sakit kok cantik atau indah gitu. Karena yang kita tahu namanya rumah sakit nggone wong loro, nggone ya orang yang butuh butuh obat, butuh apa, kok bisa beauty gimana? Ya, beauty, my beautiful RSNU itu salah satu jargonnya RSNU yang dipapang di depan. Beauty full RSNU. Nah, itu maksudnya di sana beauty itu ya penampilan fisik gedungnya. Kemudian yang kedua adalah penampilan pelayanannya. Artinya wong mlebu RSNU Tuban itu seneng karena lihat yang cantik-cantik, lihat yang indah-indah. Kayaknya kapan-kapan butuh dolen rono ya. Apakah se-beautiful yang dikatakan Mbak Dian atau enggak? Iya, karena memang RSNU itu kalau banyak orang yang bilang, wah karyawan RSNU itu muda-muda ya. Iya, memang 70% karyawan kami itu usianya di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Jadi beauty gedungnya itu harus bersih. Kemudian pegawainya juga harus berjiwa muda, dan memang Pak Direktur memang rekrutnya yang muda-muda dulu. Kalau beliaunya bilangnya begini, saya mending sakit hati aja deh daripada sakit mata. Gimana maksudnya itu? Kan beauty. Jadi harus kamu nggak apa-apa deh 1 tambah 1 mikirnya 5 detik, tapi kamu beauty fisiknya. Daripada kamu 1 ditambah 1 detik sudah bisa jawab, tapi kamu nggak mandi, istilahnya begitu loh. Iya. Berarti kira-kira sing pojok iki gak cocok iki Mas Burono iki, Mas.
Ya, ya, ya. Kalau yang sebelah kiri bisa lah kayaknya. Kalau pingin beli transfer sih masih 2-3 bulan ini kayaknya teman-teman ini. Nah, kalau itu ada yang namanya Green Traditional Hospital itu apa lagi itu? Nah, itu sebenarnya sambungan dari My Beautiful RSNO. Jadi tak jelasin lagi, kalau yang tadi My Beautiful itu ya fisik bangunan iya, gedung iya, kemudian pelayanan. Nah, pelayanan ini nanti nyambungnya ke jargonnya yang The Traditional Green Hospital. Itu kita punya slogan Gur Pengen, Guyup, Rukun, Kopen, Kangen. Oh iya, Gitu. iya, Jadi iya. mulai dari guyup. Jadi kita selalu apa-apa itu harus bersama, dirundingkan bersama. Jadi suasana kerja itu vibe-nya positif gitu. Oke. Ya kan. Kemudian rukun itu dalam satu kendali, jadi semuanya sudah diatur dalam satu SPO. Guyup, rukun, kopen itu dalam artian semua hal yang ada di RSNU itu tujuannya untuk memudahkan pasien, jadi pendaftarannya gampang, ketemu dokternya gampang. Kemudian guyup, rukun, kopen, kangen. Jadi kangen itu orang ya pengen lagi balik ke RSNU gitu. Oke. Sing gak enak iki nek pengin balik nang maneh nang rumah sakit NU. Berarti kan dungone. Jadi loro terus kontrol, ini. Maksudnya kontrol. Oh, kontrol. Sama yang disampaikan oleh Pak Dir RSI Sakinah kemarin juga. Gimana? Apa kemarin tuh serasa di tengah keluarga, terus apa ya, bikin nyaman gitu. Iya. Sama, kira-kira ini memang dungane mau rumah sakit mesti gak enak ini kayaknya ini kan. Ben kerasan di rumah sakit. Iya. Kan gak enak kan kerasan di rumah sakit. Maksudnya itu kerasan itu nggak begitu. Artinya gimana kerasannya itu? Kerasannya itu dia believe sama kalau kita butuh pengobatan, yang langsung muncul itu RSNU, yang langsung muncul itu Sakinah gitu. Oke. Kemudian mereka nyaman sampai selesai pengobatan. Jangan sampai mereka pasien yang harusnya nyaman berobat ke kami tiba-tiba gelisah tambah jelek, kan juga enggak. Kita kan enggak mau begitu. Terus tadi yang Green Traditional tadi apa? Yang hubungannya sama Gur Pengen itu, The Traditional Green Hospital itu. Di pikiran saya yang namanya tradisional itu ono pijete, ono dukune gitu padahal. Oh ya, salah satunya sebenarnya kita ada versi gamelan. Jadi kita hiburannya di RSNU itu gini, kalau masalah penggambarannya secara mobil nih, contoh kita itu kayak mobil itu klasik yang VW yang lama lah. VW tahun 80-an. Tapi mesinnya itu udah diganti Subaru semua. Siap. Jadi kalau yang sekarang itu Elon Musk itu kan mobil listriknya itu aja lah. Jadi dalamnya itu kita new semua, tapi luarnya kita masih tradisional. Salah satunya ya kita dulu pakai udeng. Para karyawan itu ya. Kemudian sekarang sampai sekarang ini gamelannya masih ada. Hiburannya untuk yang rawat jalan tiap sore selalu kita mainkan gamelan. Mungkin itu salah satu implementasi dari RSNU Tuban untuk melestarikan tradisi dari para leluhur. Kalau silat sudah sabuk apa sekarang? Kok tahu aja bocorannya? Iya nih, mau sabuk hijau. Mau sabuk hijau? Iya. Berarti sudah jambon sekarang ya? Ya, sekarang jambon saya. Bisa ceritain kok terus seneng silat ini? ini yang bocorin siapa ini? Ya, saya ikut PSHT karena banyak teman-teman RSNU itu yang ikut SH. Dari situ saya sering sharing, kenapa kamu kok ikut SH gitu. Mereka bilang, wah itu kalau SH itu persaudaraannya erat. Kemudian saya cari-cari informasi, ternyata banyak ya. Jadi kayak ada Pagar Nusa, itu kan juga ada teman-teman RSNU, tapi kok mereka nggak berusaha mengkaderisasi orang-orang yang serasanya bisa dikader. Kemudian saya lihat-lihat lagi, SH itu memang orangnya juga lumayan bagus-bagus. Akhirnya saya tertarik, mulai dari penasaran karena memang hobi saya olahraga. Itu saya jadi ya udah deh, aku mau aja deh, toh aku juga kuat ke olahraganya. Mulai dari karena penasaran aja sebenarnya. Sudah berapa tahun?
Hampir udah mau selesai kan ini 6 bulan. 6 bulanan Iya, ya. 6 bulan. 6 bulan sudah sabuk hijau. Sudah dapat 15 atau Mau sabuk Januari besok saya mau ujian. sabuk. Mau Iya, sabuk iya, hijau. iya, iya, Januari iya. besok saya ujian. Berarti kan sudah ada berapa jurus ini yang dikuasai? Iya. Ada yang mau nyoba jurusnya? Ayo sambung yuk. Loh, ono ditantang sabung lho, Rek. Ojo macem-macem ya. Tidak hanya goes tapi juga iso silat. Nah, menarik. Terus apa yang kemudian didapat setelah ya 6 bulanan ikut silat ini ya? Oh ya, itu sebenarnya juga lebih kontrol emosi saya sih ya. Jadi saat kita emosinya kita meledak-ledak ataupun banyak tekanan pressure di kerjaan, di keluarga, itu supaya emosi kita stabil ya udah kita harus olahraga. Kalau kadang saya kalau dibilang tangan saya ini lembut enggak kasar banget karena emang sudah suka goes ya. Saya suka nge-gym. Itu kalau udah yang disiksa sama PT saya itu akhirnya sampai ngapal-ngapal. Belum lagi nanti kalau sudah PSHT saya harus yang nampak tanah okay. Kan, kayak gitu. Jadi ya kasar banget. Tapi setelah itu saya pulang, emosi saya yang meledak-ledak karena marah itu udah nggak ada karena udah capek kan kita dilatih fisik. Gitu. Padahal yang saya tahu justru kalau biasanya anak silat itu ya justru meledak-ledak emosinya. Oh gitu ya. Tapi ternyata justru kebalikannya ya kalau saya Mbak kebalikannya. Oke. Saya alihkan ke yang begitu-begitu aja lah emosi saya. Ya. Nah, emosi ngantem. Ada apa yang biasanya jadi jadi? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Mungkin sansak atau apa gitu ya. Oke. Kalau kira-kira hari ini harapan dan cita-cita yang belum tercapai dan ingin dicapai atau yang sudah tercapai? Saya itu suka menulis. Oh, menulis. Saya suka nulis. Wah, cocok. Nulis apa biasanya? Novel. Oh, cocok. Wah, kayaknya cocok nih. Saya suka nulis novel, tapi masalahnya cuma novel. Nggak ada hubungannya sama ngajar saya. Ini yang harus saya kondisikan sebenarnya alurnya. Bisa aja sih. Lebih ke riset kan kalau nulis jurnal itu. Nah, itu yang kayaknya harus saya budidayakan karena saya memang masih punya mimpi saya harus jadi profesor. Oke. Profesor di bidang? Ilmu kesehatan. Ya. Oke. Gak apa-apa kok novelnya di cerita soal gitu. Kesehatan. Ya. Cerita mungkin nggak tahu ya. Cerita salah satu pasien gitu kan berawal dari sana lah atau penyakitnya. Kayaknya menarik juga. Kalau novel kesehatan masih jarang kayaknya di Indonesia. Kalau di luar itu kan ada dulu, lali penulisnya aku yang nulis soal penyakit pes itu kan juga jadi bestseller lah dulu. Lupa ini kayaknya. Itu ya novel. Terus kemudian apa lagi yang masih belum ini? Ingin dicapai dalam waktu dekat lah. Apa ya? Saya mau kalau masalah ibadah, alhamdulillah saya sudah haji, tapi saya belum ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau dibilang kamu kurang apa? Kurang 3 tanah suci yang disebutkan di Al-Qur'an itu kan salah satunya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Saya belum ke sana, target saya tahun depan harus ke sana. Oke, amin. Tahun ini maksudnya. Tahun ini ya? Oke, ya tahun 2003 ini. Nah, kira-kira sampai jadi sosok Dr. Martianawati SIMMMKes, bener ya? Jadi sosok banget. Seperti hari ini, kira-kira yang paling berjasa kepada Mbak Tian? Itu akung saya. Jadi saya ini yatim piatu. Oh, yatim piatu. Saya yatim piatu. Jadi bapak saya itu meninggal SMP. Ibu saya meninggal waktu SMA. Jadi setelah 1000 hari bapak saya, mama saya nyusul. Kemudian sejak bapak saya meninggal itu memang saya sudah jadi anaknya Mbah. Mbah itu yang beasiswa, kalau dibilang wah kamu keren ya dapat subsidi terus, iya itu beasiswa pribadinya Mbah itu. Iya. Sejak SMP saya karena ayah meninggal maka saya jadi anaknya Mbah. Jadi sudah kayak anak bontotnya Mbah ya, yang beliau yang benar-benar berjasa untuk menjadikan sosok saya
dokter. Nah, kenapa saya mau jadi profesor? Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan beliau ya, dengan pencapaian saya bisa lulus tepat waktu, saya bisa jadi profesor. Nah, itu cara saya untuk mengucapkan terima kasih ke beliau. Oke. Sampai hari ini ayah masih ada ya? Mbah, ya, sorry. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat, ada. Mungkin sehat. Emak ada yang mau disampaikan kepada Mbah? Oh, waduh. Semoga Yangkung sehat selalu, Umi juga sehat selalu. Insya Allah Tian bisa jadi profesor, jadi kebanggaan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa yang luar biasa dan semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, terakhir, kalau RSI Sakinah nih di mata Dr. Tian bagaimana? Wow, RSI Sakinah, karena saya kenal RSI Sakinah itu dari organisasi LK ya. Jadi, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama. Saya aktif di LK PCNU yang di Tuban. Saya juga disuruh aktif di Jongkrokno lah. Sama direktur saya. Ya, saya disuruh ikut, ayo aktif di LK-nya PW. Dari situ saya kenal Sakinah. Begitu tahu Sakinah itu, wow, rumah sakit ini rumah sakit dengan direktur yang masih muda, tapi langkah-langkahnya luar biasa ya. Jadi saya itu banyak nyontohnya lah. Ya. Sama rumah sakit Sakinah. Ya. Bagus banget ya. Pelayanannya. Kemudian trik-triknya Sakinah itu dalam pelayanan selalu dicontoh sama RSNU. Oke, itu dan harapannya untuk RSI Sakinah? RSI Sakinah mudah-mudahan tiap tahun selalu ada suatu pelayanan yang baru ya. Kemudian semakin tinggi bangunannya, bisa nggak sih semakin tinggi? Semakin tinggi, iso gak Mas? Bangun aja tinggi terus. Maksimal 5 lantai. Maksimal 5 lantai. Berarti masih ada 2 lagi kan, ya kan? Makanya masih bisa tinggi 2 lagi kan ya. Mudah-mudahan bangunannya semakin besar, pelayanannya juga semakin bagus ya. Baik, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dr. Martianawati SEMM MKes. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat Sakinah dan kolega di RSNU Tuban. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.